Malam itu, Ardi duduk di bangku taman kosan, memandangi langit yang penuh bintang. Ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Sejak beberapa minggu terakhir, perasaan aneh terus tumbuh setiap kali ia bertemu dengan Ibu Rina. Meskipun ia mencoba untuk mengabaikannya, perasaan itu seakan tak bisa dihindari. Pikirannya kembali pada suatu kejadian 2 hari yang lalu ketika ia sedang duduk di ruang tamu kos, membaca buku. Ibu Rina datang membawa teh hangat untuknya. "Ini teh hangat buat kamu, Ardi, biar gak terlalu lelah setelah kuliah," ujar Ibu Rina dengan senyum hangat sambil menyodorkan cangkir. Ardi menerima cangkir itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Senyuman Ibu Rina terasa begitu tulus, dan pandangannya membuat Ardi tidak bisa berkedip. Ia hanya bisa tersenyum kikuk. "Terima kasih, Ibu," jawab Ardi, mencoba bersikap tenang meskipun hatinya berdegup kencang. Saat itu, Ardi merasa seperti ada jalinan yang tak terlihat, suatu koneksi yang mulai tumbuh di antara mereka. Tapi ia bingung, apakah itu hanya perasaan biasa ataukah ada sesuatu yang lebih? Perbedaan usia yang jauh membuatnya merasa ragu untuk melanjutkan perasaannya. Di sisi lain, Ibu Rina juga merasa perasaan yang sama. Sebagai seorang wanita yang telah lama menjanda, ia tidak pernah mengira bahwa perasaan itu bisa tumbuh kembali. Ardi adalah sosok yang berbeda. Pemuda itu begitu muda, penuh semangat, dan kadang terlihat begitu cemas dengan kehidupannya di kota besar. Ibu Rina merasa seolah bisa melindunginya, memberikan nasihat, atau sekadar mendengarkan ceritanya. Namun, perasaan itu juga menimbulkan kekhawatiran di hati Ibu Rina. Ia tahu bahwa hubungan antara mereka tak bisa diteruskan. Perbedaan usia yang begitu jauh dan status mereka sebagai pemilik kos dan penghuni membuat perasaan itu semakin sulit untuk dicerna. "Ibu, ada yang ingin saya bicarakan," Ardi berkata dengan suara pelan saat mereka sedang duduk berdua di ruang makan. Ibu Rina memandangnya dengan penuh perhatian. "Ada apa, Nak?" tanya Ibu Rina, terlihat sedikit khawatir. Ardi menghela napas, kemudian berkata, "Saya merasa belakangan ini ada yang aneh. Perasaan saya terhadap ibu. Mungkin ini cuma perasaan biasa, tapi saya nggak bisa menahannya." Ibu Rina terkejut mendengar pengakuan Ardi. Ia tidak tahu harus berkata apa. Hatinya berdebar lebih cepat. Apakah itu berarti Ardi merasakannya juga? Meskipun demikian, Ibu Rina berusaha tetap tenang. "Ardi," katanya dengan lembut, "kamu masih muda. Kamu punya banyak hal yang harus dipikirkan. Jangan terburu-buru dalam hal perasaan seperti ini." Ardi menundukkan kepala. Ia tahu Ibu Rina benar. Namun, ada perasaan yang tidak bisa ia kendalikan. Ia ingin lebih dekat dengan wanita itu, merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan antara pemuda dan ibu kos. Namun, ia juga takut bahwa perasaan itu hanya akan menyakitkan. Hari-hari berlalu, dan suasana di rumah kos mulai sedikit berubah. Ardi semakin sering menyendiri, merenung di kamar, sementara Ibu Rina juga semakin jarang berbicara dengannya tentang hal-hal pribadi. Keduanya saling menghindar meskipun mereka tahu ada sesuatu yang belum selesai di antara mereka. Suatu hari, Ibu Rina memutuskan untuk pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan dapur. Ardi yang merasa kesepian memutuskan untuk mengikuti Ibu Rina tanpa alasan jelas. Ia hanya ingin menghabiskan waktu bersamanya, meskipun mereka hanya berjalan-jalan di pasar. "Ibu, boleh saya bantu angkat barang?" tanya Ardi ketika mereka berdua berjalan menuju gerobak penjual sayur. Ibu Rina tersenyum. "Tentu, Nak. Terima kasih sudah mau membantu." Mereka berjalan bersama, berbicara ringan tentang hal-hal sehari-hari. Namun, semakin lama, perasaan yang Ardi rasakan semakin kuat. Ia tidak bisa menahan dirinya lagi. Di tengah keramaian pasar, ia berhenti dan memandang Ibu Rina dengan serius. "Ibu, saya tidak bisa menahan perasaan saya lagi. Saya tahu kita memiliki perbedaan, tapi saya ingin berjuang untuk ini. Saya ingin lebih dari sekadar menjadi penghuni kosan," kata Ardi dengan penuh keberanian.
Ibu Rina terdiam. Ia menatap Ardi dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Hatinya terasa berat, dan ia tahu bahwa ini adalah momen yang menentukan. Ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ardi, ini tidak mudah. Kita tidak bisa melangkah begitu saja tanpa mempertimbangkan segala hal. Kamu masih muda, dan aku sudah punya banyak pengalaman hidup. Aku tidak ingin kamu menyesal, jawab Ibu Rina dengan suara lembut namun penuh pengertian. Ardi menatapnya dengan penuh harapan, namun ia juga tahu bahwa Ibu Rina memiliki alasan yang kuat. Ia tidak ingin memaksakan perasaannya, tapi ia juga tidak ingin kehilangan kesempatan untuk mencoba. Setelah percakapan itu, suasana di rumah kos menjadi canggung. Ibu Rina mulai menjaga jarak, sementara Ardi merasa semakin bingung. Ia tahu bahwa ia harus move on, tapi perasaan itu sulit untuk diabaikan.